Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, selamat datang di channel YouTube kami Sharing Pajak Emenko. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tutorial pelaporan SPT 1770S menggunakan e-form dengan versi baru. Langsung saja berikut tutorialnya. Oke, sekarang kita akan memasuki pelaporan SPT 1770S menggunakan e-form dengan versi yang baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk datanya berupa bukti potong, kemudian ada data harta, kemudian juga ada data susunan anggota keluarga. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah login melalui laman djponline.pajak.go.id. Kita diminta untuk memasukkan nomor NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan. Di sini saya masukkan dulu untuk NPWP-nya, kemudian saya masukkan juga untuk kata sandi, dan terakhir kode keamanan. Kemudian di bawah di sini ada login. Saya klik login. Untuk menu di DJP Online sendiri, di sini ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Karena di sini kita akan melaporkan SPT 1770S menggunakan e-form versi baru, kita pilih menu lapor. Untuk e-form versi baru sendiri, di sini dia berada di paling atas. Di sini ada e-form PDF. Jadi untuk yang versi baru, basicnya di sini adalah PDF. Sedangkan kalau untuk yang versi lama itu menggunakan viewer berupa IBM. Nah, di sini karena kita akan melaporkan untuk e-form yang versi baru, kita klik e-form PDF. Untuk di menu e-form PDF di sini ada arsip SPT, kemudian ada buat SPT, dan terakhir di sini ada unduh Adobe PDF Reader. Nah, jadi apabila rekan-rekan belum memiliki Adobe Reader di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing, silahkan untuk menginstalkan terlebih dahulu. Installernya sudah disediakan. Di sini, kalau misalnya rekan-rekan mau mengunduh, kita pilih menu unduh. Kemudian di sini ada notif untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT. Anda perlu menginstal viewer terlebih dahulu di komputer Anda. Silahkan klik gambar di bawah ini. Kita klik gambarnya. Untuk mendapatkan installernya, di sini rekan-rekan harus mengisi 3 step di sebelah kiri. Untuk yang step pertama, di sini rekan-rekan diminta untuk memilih sistem operasinya. Apakah Windows 10 ataukah Windows Server 2012, Windows 8, Windows 7, atau yang lain-lain. Di sini bisa dipilih sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Di sini saya pilih untuk Windows-nya Windows 10. Kemudian step yang kedua, kita diminta untuk memilih bahasa. Jadi rekan-rekan silakan pilih salah satu. Untuk bahasa Indonesia itu sendiri tidak ada. Kita bisa milih untuk bahasa Inggris. Kemudian step yang terakhir atau step ketiga, di sini kita diminta untuk memilih versinya, hanya ada satu. Langsung saja pilih yang bagian bawah. Reader DC 2021 001 20 140 English for Windows. Kita pilih. Maka untuk tombol download Acrobat Reader-nya di sini sudah aktif berwarna biru. Bisa kita klik untuk mengunduh. Untuk installer di sini sudah berhasil terdownload. Nanti silahkan rekan-rekan untuk menginstalnya.
Jika Adobe Reader sudah terpasang di perangkat rekan-rekan, sekarang kita bisa melaporkan untuk SPT 1770S melalui e-form. Caranya, kita pilih menu Buat SPT. Di sini disediakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab satu persatu oleh rekan-rekan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini kita pilih tidak. Mengapa? Wajib pajak yang boleh menggunakan formulir 1770S yaitu wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila rekan-rekan menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, silahkan pilih iya. Apabila tidak, silahkan pilih tidak. Di sini untuk wajib pajak yang akan saya laporkan tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka saya pilih tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Maka saya pilih tidak. Maka di sini muncul e-form SPT tahunan orang pribadi dengan formulir 1770S. Kita klik. Kemudian kita diminta untuk mengisikan tahun pajak. Tahun pajak saya isikan tahun 2020. Kemudian status SPT-nya normal karena baru pertama kali lapor. Kalau semisal rekan-rekan melakukan pembetulan SPT, silahkan rekan-rekan pilih yang pembetulan. Kemudian di bawah kolom pembetulan ada kolom checklist, hanya kirim token. Di sini apabila rekan-rekan sudah pernah meminta untuk permintaan e-form PDF dan token belum juga masuk, maka bisa mengirim token saja dengan cara menceklis hanya kirim token. Kemudian media pengiriman tokennya ada dua opsi, melalui email atau melalui nomor telepon. Saya memilih untuk yang melalui email. Kemudian untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat diakses pada link berikut. Jadi untuk format impor nanti bisa kita dapatkan melalui laman e-form PDF. Untuk saat ini kita kirim dulu untuk permintaan e-formnya. Kita klik kirim permintaan. Unduh formulir dan token telah berhasil kita tutup. Untuk formulirnya sudah terunduh secara otomatis dan untuk tokennya bisa kita cek di email kita. Untuk kode verifikasi di sini sudah masuk melalui email yang nantinya akan kita gunakan ketika kita melakukan submit SPT. Sekarang kita kembali dulu ke laman DJP Online. Kita akan unduh untuk format impor CSV. Caranya kita klik link laman e-form PDF. Ini adalah tampilan dari laman e-form PDF. Jadi kita akan mengunduh untuk format CSV-nya. Di sini untuk berkas CSV ada untuk SPT tahunan badan, kemudian SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SPT 1770S. Karena di sini kita akan melaporkan SPT 1770S, maka kita pilih yang poin 2. Kemudian kita pilih format dan contoh pengisian. Di sini ada unduh, kita klik unduh. Untuk format impor, di sini sudah berhasil terunduh.
saya tampilkan dalam folder. Untuk filenya di sini berbentuk RAR. Jadi sebelum saya ekstrak, saya masukkan dulu ke folder. Di sini saya sudah membuat folder bernama lapor iForm. Saya masukkan untuk format CSV, kemudian installer, dan juga iForm yang telah kita kirim permintaannya sebelumnya. Kita masukkan ke folder. Kemudian saya masuk ke folder lapor iForm. Untuk contoh CSV, di sini saya ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak here. Saya masuk ke folder contoh CSV. Di dalam folder contoh CSV, di sini ada 4 skema impor. Yang pertama, daftar bukti potong orang pribadi. Yang kedua, daftar harta. Yang ketiga, daftar SSP. Yang keempat, daftar utang. Dan juga di sini ada petunjuk pengisian impor CSV. Untuk penginputan kali ini, saya akan menggunakan metode impor. Karena untuk metode key-in atau input langsung di iForm-nya itu kurang lebih sama seperti iForm yang versi lama. Jadi tinggal kita inputkan saja datanya. Sebelumnya saya buka dulu untuk iForm-nya. iForm-nya di sini sudah terdownload dengan nama form, kemudian underscore 1770S, kemudian di sini dilanjutkan dengan nomor NPWP, dilanjutkan dengan tahun pajaknya tahun 2020, dan terakhir 0. Di sini statusnya masih normal untuk SPT-nya. Di sini saya buka, saya klik 2 kali. Oke, jadi ini adalah tampilan dari iForm dengan bentuk PDF. Nah, untuk iForm bentuk PDF ini, pada formulir 1770 dan 1770S terdapat data pre-populated. Jadi beberapa data nanti akan tersedia, seperti contohnya di sini di bagian A, ada penghasilan dari dividen. Di sini sudah muncul otomatis. Kemudian untuk bagian harta, di sini juga sudah muncul, yaitu harta yang dilaporkan pada tahun sebelumnya. Dan juga daftar susunan anggota keluarga, di sini juga sudah muncul. Jadi tinggal kita cross check dengan data yang kita miliki, apakah sudah betul atau tidak, atau adakah perubahan atau tidak. Oke, di sini di bagian A, setelah saya cross check untuk dividen, di sini sudah betul angkanya. Dan untuk penghasilan final lainnya, kalau misalnya rekan-rekan memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final yang belum masuk, silakan dimasukkan. Misal ada sewa atas tanah dan atau bangunan, silakan dimasukkan. Kemudian lanjut ke bagian B. Bagian B di sini adalah harta pada akhir tahun. Kebetulan untuk wajib pajak yang saya inputkan di sini masih memiliki satu harta yang belum terinput di formulir 1770S dalam bentuk PDF ini, dan akan saya tambahkan dengan cara impor. Maka di sini saya akan membuka untuk file format impornya. Saya masuk ke folder lapor iForm, kemudian di sini ada folder contoh CSV. Yang saya pilih adalah format impor untuk daftar harta. Saya buka. Di sini tinggal kita isikan. Yang pertama adalah kode harta.
Untuk kode harta, lihatnya dari mana? Bisa kita lihat dari file petunjuk pengisian. Jadi rekan-rekan bisa buka untuk petunjuk pengisian impornya. Di sini sudah ada petunjuknya, baik untuk mengisikan bukti potong, kemudian SSP, harta, kemudian utang, sudah ada semua. Di sini kita akan mengisikan untuk yang harta, kita fokusnya ke kode harta. Di sini untuk harta yang akan saya inputkan berupa rumah. Maka untuk kodenya kita lihat di filenya, di petunjuk pengisian. Untuk tanah dan atau bangunan, untuk tempat tinggal itu kodenya 061. Maka di sini saya isikan 061. Kemudian nama hartanya rumah. Tahunnya di sini tahun perolehannya tahun 2020. Kemudian harga perolehannya 450 juta. Kemudian keterangannya di sini bisa diisikan alamat rumah tersebut. Saya isikan. Oke, kalau sudah, di sini kalau misalnya masih ada harta lain, silahkan diinputkan. Untuk kodenya tinggal disesuaikan harta yang belum masuk berupa apa. Jadi kalau misalnya ada tambahan mobil, maka kodenya 043. Nanti tinggal ditambahkan di sini kode 043. Untuk penulisannya, untuk kodenya, jangan lupa rekan-rekan menambahkan petik 1. Jadi sebelum menuliskan, gunakan petik 1, baru tuliskan kodenya, supaya angka nolnya tidak hilang. Karena di sini sudah terinput semua, maka bisa saya simpan. Saya close, kemudian saya simpan. Kita diminta untuk menyimpan dengan nama lain. Di sini saya kasih nama daftar harta tambahan 2020. Kemudian saya simpan. Dan pilih yes. Oke, sekarang kita akan melakukan impor data. Di sini sudah ada menu impor data. Bagian harta, kita klik impor data. Kemudian kita panggil skema impor atau format impor yang telah kita buat tadi. Di sini dengan nama daftar harta tambahan 2020. Kemudian kita open. Maka untuk harta tambahan di sini sudah otomatis muncul. Kemudian kalau misalnya ada data yang sudah terrecord dan ternyata sudah dijual atau ada perubahan, nanti silahkan rekan-rekan ubah. Ini bisa diedit untuk isiannya. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Di sini untuk wajib pajak yang saya inputkan, kebetulan tidak ada hutang pada akhir tahun. Namun apabila rekan-rekan memiliki hutang pada akhir tahun, silakan untuk menambahkan datanya. Di sini tinggal klik tambah, kemudian nanti tinggal masukkan untuk kode hutangnya, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun, dan jumlah. Untuk kode hutang, silakan rekan-rekan melihat pada petunjuk pengisian impor bagian D, lampiran daftar hutang. Di sini sudah ada kode utangnya. Apabila utang ke bank atau lembaga keuangan bukan bank, silakan isikan kode 101. Apabila kartu kredit 102, untuk utang afiliasi 103, dan utang lainnya 104. Silahkan disesuaikan. Oke, kita kembali ke e-formnya. Masuk ke bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Di sini sudah terisi secara otomatis. Apabila ada perubahan, nanti silahkan diedit.
Kemudian atau apabila ada penambahan, di sini ada menu tambah, bisa ditambahkan. P itu pengisian untuk 1770S lampiran 2. Sekarang akan kita lanjutkan ke formulir selanjutnya. Untuk melanjutkan ke formulir selanjutnya, yaitu formulir 1770S Romawi 1, di sini ada tombol klik selanjutnya, kita klik. Nah, kita masuk ke formulir 1770S Romawi 1. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi apabila rekan-rekan memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya, hubungan dengan bunga, royalti, atau sewa, atau penghasilan lainnya bisa dimasukkan di sini. Kemudian bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi apabila rekan-rekan memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misal ada bantuan, sumbangan atau hibah, atau dapat warisan, atau bagian laba dari CV, atau penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak, bisa dimasukkan ke bagian B. Kemudian di sini ada bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini akan kita inputkan datanya, tapi melalui impor. Jadi kita masuk dulu ke format impornya. Kita masuk ke folder contoh CSV. Kemudian saya pilih daftar bukti potong orang pribadi. Untuk cara pengisiannya, yang pertama kita isikan untuk nama pemotongnya. Jadi di sini saya isikan sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Di sini saya terimanya bukti potong 1721A1. Jadi saya masukkan untuk nama pemotongnya. Kemudian NPWP. Jadi untuk penulisan NPWP di sini tanpa karakter atau tanpa tanda baca, dan jangan lupa memberikan tanda petik 1 sebelum menuliskan nomor NPWP. Saya kasih petik, kemudian baru tuliskan nomor NPWP. Kemudian nomor bukti potongnya kita isikan lengkap. 1.1 strip 12.20, kemudian masukkan nomor selanjutnya. Kemudian untuk tanggal bookpot atau tanggal buktinya, formatnya adalah dd/mm/yyyy. Nah, di sini untuk tanggalnya tanggal 31 Desember 2020. Jenis pajaknya PPh pasal 21. Kemudian jumlah PPh-nya saya masukkan. Kemudian kalau semisalnya rekan-rekan memiliki bukti potong lain, silakan untuk diinputkan satu persatu. Nah, apabila sudah, bisa kita simpan filenya, kita tutup, kemudian kita save. Kemudian kita diminta untuk memberi nama. Kita kasih di sini daftar bukti potong orang pribadi 2020. Kemudian saya simpan, pilih yes. Maka untuk form impornya atau format impor CSV daftar bukti potong siap kita masukkan ke e-form. Oke, sekarang kita masuk ke e-formnya. Kita akan melakukan impor data. Di sini ada menu impor data, kita klik. Kemudian kita panggil form impor atau format CSV yang telah kita buat tadi. Kita beri nama daftar bukti potong OP 2020. Kemudian saya open. Maka untuk datanya sudah otomatis masuk ke e-form PDF. Nah, di sini
Kalau misalnya rekan-rekan mau menambahkan secara manual juga bisa, tinggal klik tombol tambah. Kalau mau hapus, tinggal klik hapus. Oke, kita sudah selesai untuk penginputan formulir 1770S lampiran 1. Kita masuk ke formulir selanjutnya, yaitu formulir induk. Di sini ada tombol selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Ini adalah formulir induk dari 1770S. Kita diminta untuk melengkapi nomor teleponnya terlebih dahulu. Saya masukkan dulu untuk nomor teleponnya. Oke. Untuk data yang lainnya di sini sudah otomatis. Kemudian di sini ada poin 1. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena untuk bukti potongnya adalah 1721A1, maka sehubungan dengan pekerjaan. Saya masukkan penghasilan netonya. Kemudian untuk poin 2 di sini nanti sudah link apabila kita mengisikan yang di formulir 1770S lampiran 1. Karena tidak ada maka 0. Untuk penghasilan neto luar negerinya tidak ada. Penghasilan neto poin 4 di sini sudah otomatis. Jadi yang berwarna kuning di sini sudah otomatis. Yang kita isikan selanjutnya yaitu di poin 7. Penghasilan tidak kena pajak. Di sini saya masukkan untuk PTKP-nya A2. Nah, karena di sini untuk wajib pajaknya hanya bekerja di satu pemberi kerja, maka PPh-nya nihil. Maka yang terakhir yang kita lengkapi adalah bagian lampiran fotokopi 1721A1. Kemudian tanggal, kita isikan tanggalnya. Nah, di sini apabila SPT rekan-rekan ada kurang bayar, maka nanti diminta untuk mengisi tanggal pelunasan dan juga nanti silakan mengisi angsuran PPh pasal 25. Apakah 1/12 dikali jumlah pada angka 13 atau perhitungan dalam lampiran tersendiri. Nah, di sini karena nihil, kita juga sudah selesai mengisikan sampai bawah, maka bisa kita lanjutkan. Ini ada tombol selesai. Kita klik selesai. Untuk menu unggah lampiran, di sini hanya dapat dilakukan apabila status SPT kita lebih bayar. Jadi kalau kita coba nih, maka akan muncul notif hanya dapat melakukan unggah lampiran saat status Anda SPT Anda lebih bayar. Nah, oke. Nah, nanti tinggal kita masukkan kode verifikasinya. Lalu di sini saya akan mencontohkan apabila ada kurang bayar di SPT-nya. Yang ini sementara saya ganti dulu. Saya ganti. Nah, di sini ada kurang bayarnya. Maka kita wajib mengisi tanggal dilunasinya. Misal untuk kurang bayarnya dilunasi tanggal 6 Maret. Tinggal dimasukkan sesuai dengan tanggal di BPN. Kemudian angsurannya saya pilih yang 1/12. Maka ketika kita selesai, pilih yang selesai di sini, kita diminta untuk menambahkan data pembayaran kita. Di sini tinggal kita klik tambah. Kita masukkan tanggal SSP-nya, tanggal berapa, jumlah bayarnya, dan NTPN. Baru nanti kita bisa selesaikan untuk memasukkan kode verifikasi untuk pelaporan SPT. Oke, di sini kita akan mulai untuk melakukan submit SPT. Silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Atau kalau tadi rekan-rekan pilih yang nomor telepon, silahkan cek kotak masuk rekan-rekan. Karena tadi saya milih yang email, saya masuk ke email.
Di sini sudah ada kode verifikasinya. Saya copy. Kemudian saya masukkan ke e-form PDF. Saya paste. Kemudian sini saya klik submit. Kemudian kita pilih yang allow. Submit SPT berhasil. Silahkan cek email Anda untuk melihat bukti penerimaan elektronik. Kita cek email kita. Nah, di sini untuk bukti penerimaan elektroniknya sudah masuk. Sudah berhasil dilaporkan. Dan di e-form kita di laman DJP Online bisa kita cek juga. Ini juga sudah masuk SPT tahunan 1770S tahun pajak 2020 melalui e-form. Sekian tutorial pelaporan SPT 1770S menggunakan e-form dengan versi baru. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan melalui kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.